Assalamualaikum. Yuk ditonton. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Nanti di depan pintu keluar sudah ada petugas kita yang menjemput. Bapak Ibu silakan naik ke mobil, naik ke bus. Nanti saya yang mengurus koper. Ya, itu kurang lebih jam 6. Kalau seandainya tak ada masalah, kurang lebih 1 jam baru nanti semuanya beres. Saya ngurus kopernya, ngurus uang segala macamnya. Kurang lebih jam 7 baru nanti kita bisa bertolak dari Bandara Jeddah menuju ke Madinah. Jarak dari Jeddah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilo. 500 kilo. Jadi dari Palembang ke Lampung lewat lagi sungai deh. Jadi nyebrang lagi. Jadi kurang lebih 500 meter. Tapi jalan di sana itu tidak nanti yang jahat, Pak. Jalan tuh mulus kan. Tapi tak bisa ngebut. Jadi kalau seandainya jalan itu ada di Quito ini, 3 jam selesai. Tapi di sana tidak bisa. Jadi kalau lebih dari 100 langsung tilang. Makanya jalan kita nanti kurang lebih paling lambat pun 6 jam. Jadi kalau jalan tuh jam 7 malam sampai kita di Madinah, mana Madinah? Sampai nanti kita di Madinah kurang lebih pukul 1. Ini apa main? Apanya bisa hilang deh. Kita pencarian dia hilang. Ya ibu itu. Ada meninggal dari sekarang. Balik dari sana, alhamdulillah dia sampai aja. Tapi lah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini mata bisa melihat, mulut masih bisa ngomong, rumah ada, duit ada, badan sehat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah nikmat ini akan terus berjalan selama macam ini? Tidak. Apakah mata terus bisa melihat? Tidak. Apakah mulut ini bisa terus ngomong? Tidak. Apakah napas ini terus berhembus? Tidak. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur Allah tambah, tak bersyukur Allah berikan azab. Maka tak ada pilihan buat kita nih Pak, untuk nikmat ini kecuali sikap syukur. Kalau tak bersyukur Allah berikan azab. Cara bersyukur ini banyak. Ada meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah. Satu, jadi kita yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah. Kalau tidak yakin, tidak boleh. Ada yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin? Ada kan? Yang pertama yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah. Satu. Yang kedua bersyukur dengan memuji-muji Allah. Biasanya mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi menggunakan nikmat sehat, nikmat harta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dua, Pak. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Wajib ini contohnya salat 5 waktu. Coba apa dia salat? Apa dia salat? Yang pertama
Sholat subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. 4 maghrib. 5 isya. Berarti dapat hadiah umroh. Tanggal 1 dia berangkat. Jadi yang wajibnya sholat 5 waktu. Sunnahnya ada tahajud, ada duha, ada tobat, ada hajat, ada qobliyah, ada ba'diyah, sebelum dan sudah wajib. Lalu ada puasa wajib, namanya puasa Ramadan. Sunnahnya puasa Senin Kamis, puasa Syawal, ya. Lalu ada zakat wajib hukumnya. Sunnahnya sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Barang siapa, perumpamaan yang bersedekah itu sama dengan nanam sebutir benih. Setiap benih tumbuh 7 cabang. Setiap cabang tumbuh 100 ranting. Bahkan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah namanya sedekah. Maka kaget banyak-banyak sedekah. Jadi ampun, ingat aku ya, sudah nuker kalori kamu jangan kayak ngomong kayak ini ya. Aja lah Ustaz, bawa di rupiah baik. Kaget di sana laku juga. Kamu baik, kamu budi kau ngarap juga. Berapa ini? Dulu kan lama ini Pak. Murahnya katanya Ustaz, baju itu berapa? 50.000 aja duit Jokowi. Padahal waktu itu 4.000 rial. Kalau rial berapa rial ini? 10 rial. No, harusnya 40.000. Maka jangan kaget ini, karena kalau duit rupiah di sana itu kena dia biasanya. Nggak ngejuk harga ya. Apalagi kalau beli yang harga mahal. Ini pakai rupiah, hitung bagi kalkulator. Sekian. Hitungannya kayak 6.000. Sudah itu, makanya aku banyak omongan dari yang sebelum-sebelumnya. Ustaz kalau baca minta yang kecil-kecil supaya lemak kami sedekah. Makanya kaget jangan banyak igawi, kaget kunjuk tahu triknya ya. Salah satunya ini nih. Jangan kaget kamu lah tiba-tiba di sana Ustaz lewat nih Ustaz nuker apa namanya di money changer rial. Sampai gawi itu. Apalagi aku nih Bu, ini ngajak bujang aku ini Bu. Melawan bujang aku nih. Pokoknya nak kena dia pulang. Apa dia kayak melok dia tawaf segala macam. Sampai di mana tadi? Sunnah ya. Jadi wajibnya kalau zakat, sunnahnya sedekah. Lalu ada wajib lagi yang kelima, namanya haji. Manis tato'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Barang siapa yang mampu berhaji, kalau dia tak mau berhaji, kata Nabi, jangan datang ke tempat-tempat sholat aku. Jadi kalau uang yang mampu dia berhaji, tapi dia tak galak berhaji. Mampu ini dalam artian dia punya, ya bukan cuma punya duit ya. Aku tak kaget duit Ustaz. Duit ini paling cuma 100 juta. Sementara haji ini 50 juta. Tanah banyak. Jadilah kalau tanah itu. Sano 1 hektar, sano 2 hektar, sano sini. Nah itu termasuk mampu ya. Makanya kalau seandainya mampu berhaji, kata Nabi itu sunnahnya umroh. Inilah yang kita lakukan. Ini apa namanya Ustaz, sholat Pak, sholat di situ nih, pakai cadar, pakai peci, di sholat situ. Nanti kita sholat di situ insyaallah ya. Sudah, nanti selesai subuh kita pulang ke masjid, pulang ke hotel. Hari kedua nanti kalau sesuai jadwal, itu jadwalnya kita ke Raudhah. Raudhah yang tadi ya. Raudhah yang tadi. Ini Raudhah. Ini nanti yang laki-laki, bapak-bapak saya minta ini ya. Nanti jangan malu-malu ya. Jadi jangan, sudahlah ya. Allah kalau yang ngatur. Pokoknya kalau ujianmu maju. Di sana tuh, banyak juga rombongan Abu Jahal itu. Enggak tahu. Di Mekah berarti. Ini apa namanya, kalau di sini insya Allah ya tertib, tapi aku minta nanti jangan terlalu slow ya. Karena ini
orang pasti berebut di depan sini. Karena kata Nabi, antara mimbar, ini mimbar, dan makam Nabi SAW itu riyadhul jannah, itu taman surga. Jadi apa yang Bapak Ibu minta di sini pasti dijabah. Yang penting mintanya kebaikan. Jadi aku dulu, Bu, waktu tahun 2014, ya adalah salah satu doa yang mustahil. Kupinta di sini, mustahil tuh. Tapi dijabah oleh Allah. Langsung TikToknya balik langsung. Karena itu tuh akhirat waktu itu. Makanya kaget Bapak Ibu kalau sudah di sini, sampai di sini simpenlah seluruh kamera, ya. Simpenlah seluruh kamera. Kamu jangan ada pikiran apa-apa kalau di sini, doalah kamu di sini. Karena di sini kamu bisa sejajar dengan Nabi SAW. Ada Nabi di sini, sebelah sini. Nabi lagi di sini dan jasad Nabi itu Allah pasti ada. Karena kata Allah, tanah itu diharamkan untuk makan jasad para nabi. Maka ada jasad Nabi di situ. Maka sopan-sopan, ya. Jadi nanti banyak-banyak kalau memang sesuai jadwalnya kita berdoa baik. Hari kedua bapak-bapak, ibu-ibu tinggal beda waktunya, nanti kita sholat di Raudhah. Di sini jangan banyak-banyak sholat di Raudhah nih, banyak-banyak berdoa. Jangan kayak waktunya habis kita tak sholat baik. Pokoknya banyak-banyak doa. Sholat 2 rakaat sudah tuh doa. Karena kata Nabi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah dengan aku dengan sabar, dengan sholat. Jadi sholat dulu baru minta. Nah, Nabi itu kan itu. Kalau dia nak minta sesuatu, sholat dulu baru minta. Namanya sholat apa? Hajat. Sholat hajat. Sudah? Ini nanti hari kedua. Lalu nanti ada pula kita ziarah di sekeliling Madinah, ya. Nah ini ada, ayo atas lagi. Ini ada Masjid Abu Bakar. Kalau biasanya hotel-hotel yang kita dulu ada hotel namanya Kampus Salam. Ini biasanya kita di sini. Jadi ada Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini tempat pertama kali dilakukan sholat id berjamaah di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dibangun untuk menghormati kejadian itu, maka dibangunlah Masjid Abu Bakar. Ini sebelahnya Masjid Umamah, Masjid Awan, tempat pertama kali Nabi melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Nah di sini dulu lapangan ini, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Untuk mengingat peristiwa itu dibangunlah Masjid Umamah, namanya Masjid Awan, Masjid mendung. Ketika Nabi sholat, mendung waktu itu, hujan sampai banjir, ya. Next. Ini makam baki ini di sebelah Masjid Nabawi. Kaget kalau ini, kalau memungkinkan kita ke sini, tapi biasanya dengan mutawif, kita ikut. Jadi di sini ada makam Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, ada sahabat-sahabat yang lain di sini ada, ya. Silakan nanti ke sini. Lalu hari ketiga nanti kita ada city tour kota Madinah, ya, keliling kota Madinah. Yang dikunjung itu ini Jabal Uhud. Jabal Uhud ini salah satu gunung yang nanti ada di surganya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tidur nanti, ya, tiba-tiba Bapak Ibu bangun, terjenguk Jabal Uhud ini, berarti Bapak Ibu di surga. Karena Jabal Uhud ini adanya di surga. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat gunung yang ada di surganya Allah, itu Jabal Uhud. Karena Nabi mencintai ini, Jabal Uhud mencintai Nabi SAW. Nanti kita ke sini, ya. Lalu Masjid Quba, man tatahhara fihi bi baitihi summa ata Masjid Quba. Barang siapa yang datang, yang pergi dari rumah dalam keadaan berwudu, lalu dia berangkat ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW. Jadi ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, sampai namanya di tempatnya Quba, Nabi bangun masjid. Nah itu namanya Masjid Quba. Man tatahhara fihi bi baitihi summa ata Masjid Quba. Barang siapa yang datang dari rumah
berwudu lalu kemudian ke Masjid Quba, sholat dia 2 rakaat, maka dia dapat sama dengan pahala 1 kali umroh lengkap sempurna. Bagi kita biasanya ziarah itu kita berwudu, kita perintahkan wudu, sudah itu kita berangkat pertama kali ke Masjid Quba, sudah itu sholat. Kalau nanti bertepatan waktunya duha, silakan Bapak Ibu sholat duha, tapi jangan terlalu banyak, karena nanti kita tak bisa kunjungan yang lain lagi. Ya, ada lagi namanya Masjid Quba, sudah itu hadiratun tamr, jadi kebun kurma. Nanti ini aku juga tahu Bu ya. Kamu nih kalau kena doktrin kan di sini, nggak usah kamu beli apa namanya di kebun kurma itu mahal, ya tak? Ya, biasanya mahal di sana. Ini Bu, kebun kurma itu kalau seandainya kita datang ke sana, nggak usah beli kamu, makan besok puasa di situ, 1-2 kilo tak bayar. Yang pertama namanya mandi sunnah ihram, ya. Niatnya nawaitul ghusla, apa namanya? Nawaitul ghusla ihram lillahi ta'ala, ya. Jadi nanti kalau tak bisa silakan Bapak Ibu pakai niat dalam hati, ya. Tak apa bahasa Indonesia tapi dalam hati, ya. Sengaja aku mandi untuk berihram karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hati, ya. Jadi yang pertama sunnahnya itu mandi ihram. Jadi mandi ihram, yang pertama mandi ihram, niatnya aku niat mandi untuk berihram karena Allah. Yang kedua membersihkan badan, motong kuku, mencukur bulu, mencukur kumis, ketiak, segala macam. Kalau ada yang mau dibersihkan silakan dibersihkan, sunnah, ya. Yang ketiga memakai minyak wangi. Nah ini ya dia khususkan bagi laki-laki, tapi kalau perempuan mau memakai ini nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan supaya tidak mengundang syahwat. Karena uang di Arab sana kan syahwatnya besar, karena galak makan kambing. Nyambung nggak kambing dengan syahwat? Aku sampai hari nggak tahu nyambung ke mana. Jadi ini yang ketiga memakai minyak wangi di badan. Jadi pakai awat ketek, ya, supaya jangan sampai nanti buat orang tidak nyaman. Yang laki-laki, yang perempuan silakan pakai. Tapi jangan pakai di ihram, jangan pakai di pakaian, ya, tak boleh. Ya, di badan baik. Nah, kamu nak sebanyak apa di badan nih, ya, tapi jangan berlebihan. Wakulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Jadi ini memakai wangi-wangian, sudah itu menggunakan 2 ihram bagi yang laki-laki, yang wanita menutup semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi jari. Makanya nanti yang perempuan beli manset yang ada cincin itu, ya, yang ada cincin, ya. Ya, jari yang boleh terjengok jari dengan telapak tangan, ya. Jadi nanti beli manset yang menutup sampai sini, dia ada cincin. Jadi kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu tertarik bajunya, dia tak terbuka. Kalau terbuka maka dia kena denda. Namanya fidyah. Fidyah itu 90 rial. Kalau kali ke 5.000 450. 450 hilang. Nah, oleh-oleh hilang, mayat dah pulang. Kacau. Ingat ya, jadi sunnah-sunnahnya ingat. Jadi sunnah-sunnahnya pakai wangi-wangian, mencukur bulu, memotong kuku, pakai wangi-wangian, sudah itu menutup semua aurat. Ihram laki-laki nanti kita praktek. Ada yang bawa ihram? Ada ya? Dah, ke atas lagi. Sudah nanti Kabil Ali ya. Sudah nanti kita persiapan untuk persiapan ihram, mandi segala macam, pakai wangi-wangian. Baru nanti kita berjalan. Kurang lebih kita bertolak dari Madinah itu, kita berjalan dari Madinah, mana kita di Ali. Nanti kita berjalan dari Madinah itu kurang lebih pukul 1. Setelah sholat zuhur kita bertolak menuju Madinah.
nanti kita mampir ke Bir Ali. Nah, mana Bir Ali? Atas. Naik, baru. Terus turun lagi, turun. Naik. Terus. Nah, ini nanti Bir Ali. Bir Ali ini namanya Biru Ali, Sumur Ali. Jadi kalau bahasa sananya Zulhulaifah, tempat pengambilan nikot. Nah, nanti sudah kita lengkap dengan ihram tadi. Bapak Ibu sudah menggunakan ihram dari rumah, dari hotel. Yang laki-laki sudah berihram 2, yang perempuan sudah menutup semua aurat. Jam 1 kita jalan dari hotel, nanti menuju Mekah. Kita mampir di perbatasan antara Mekah dan Madinah, namanya Zulhulaifah, namanya Masjid Bir Ali. Nah, disinilah nanti kita mengambil mikot atau memasang niat, ya. Jaraknya kurang lebih 15 menit lah dari Madinah itu. Sampai kita di sini, nanti kalau seandainya memungkinkan kita turun untuk ya foto-foto ya. Tapi biasanya kalau turun di lama dia. Foto-fotonya hilangnya karena kalau kita masuk itu A, keluar itu Z. Nah, jadinya kakek lama pula bertungguan. Makanya biasanya saya kalau sudah di sini, silakan yang mau kencing, silakan kencing, ya dijago, dikawal, nanti langsung naik ke mobil. Sudah itu langsung kita masang niat dari atas kendaraan bus, ya. Jadi sudah nanti sampai di Bir Ali, nanti saya atau nanti mutawif yang bimbing, nanti kita memasang niat. Niatnya coba. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Coba. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Masih ada? Ada nak ngetes? Ini jangan ini. Ngetes tak? Hah? Ini biar. Ada nak ngetes? Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Susah tak itu? Hah? Susah ya? Susah ya? Atau ada yang kedua namanya labbaik Allahumma umratan. Coba. Baik, Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nah, mudah mana dengan pertama tadi? Hah? Yang kedua. Nah, berarti yang pertama tadi lupa lah. Yang kedua ya. Ada lagi dalam hati. Niatnya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Coba. Mudah tak? Mudah ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Jadi nanti kita niatnya di atas kendaraan, labbaik Allahumma umratan, dalam hati aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Inilah. Tapi kamu jangan takut ya. Aku ini ngajar cuman supaya kakek kamu tidak kaku nih. Kakek di sana itu dibimbing kalau yang tidak itu cuma ngantor ke kamu masuk ke dalam toilet deh. Tidak boleh. Tapi selebihnya insya Allah ada mutawif lagi. Ya. Sudah kita masang niat, sudah labbaik Allahumma umratan, dalam hati aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah, maka berlaku semua larangan-larangan umrah. Mana larangan tadi? Ini tak seluruhnya ya. Kalau aku agak lebih lekit lagi. Yang pertama, tak boleh membunuh binatang. Tak boleh membunuh binatang. Bu, ya. Kalau seandainya kamu habis niat itu, nempel lalat di pipi, ketepuk dia, mati laju kamu. Maya, dam, fidyah, ya. Tak boleh. Ada nanti semut nempel di paha. Kamu terbiasa di sini, terbunuh dia, kena fidyah. Ya? Atau misalnya ada nyamuk, kan banyak nyamuk di luar sana kan, terbunuh kita, kena.
maka nanti tak boleh membunuh binatang, ya. Kalau misalnya tadi kamu di hotel makan daging misalnya, lengket dari kursi sini sampai di Bir Ali itu kaget, kamu nemu ke ada pohon atau nyampe ke hotel itu ada pohon, ada durinya sudah patah, tidak boleh. Tidak boleh mengakhiri hidupmu, tidak boleh membunuh makhluk hidup. Intinya mah itu, ya. Yang